Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Berobos, salam jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu meningkatkan imun rohani. Mari sebelumnya kita satukan hati berdoa. Nantinya limpah ucapan syukur kami untuk kembali kesempatan Tuhan percayakan kami menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berbicara atas kami, buat kami mengerti isi hati Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Berbicara Tuhan, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya saudara, bacaan kita dari Yeremia 12 ayat kelima. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Ya saudara, di hari yang puji Tuhan masih aman ya, di Indonesia kita beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau dalam keadaan aman seperti ini aja saudara nggak nyaman, artinya ada pertikaian, perselisihan, marah, kebencian. Padahal saudara sama-sama ada di gereja, saudara sama-sama melayani Tuhan, tapi ada hal demikian. Tuhan bilang bagaimana kalau ngadapin situasi yang lebih buruk. Jadi oleh karena itu yang diperlukan hari ini adalah saudara perkuat imun rohani saudara, agar di keadaan baik atau tidak baik sekalipun, atau sangat tidak baik sekalipun, saudara tetap kuat bertahan di dalam Tuhan ya. Nah ini yang Tuhan mau juga dikatakan tadi, kalau kamu berlari dengan orang jalan kaki aja, kamu sudah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda, bagaimana menghadapi keadaannya lebih buruk nanti. Yang kita tahu bahwa keadaan gak jadi semakin baik. Iblis turun ke bumi dengan geram makin dahsyat, dia berusaha menarik banyak orang pilihan Tuhan untuk menjauh daripada Tuhan ya. Jadi oleh karena itu saudara harus punya imun tubuh atau imun rohani saudara yang kuat ya. Nah saudara, saya mau aplikasikan melalui vaksin ya saudara. Vaksin itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan imun tubuh kita, yaitu dengan cara memasukkan virus COVID-19 yang sudah dilemahkan dimasukkan dalam tubuh manusia, sehingga manusia punya imun tubuh yang jauh lebih baik ya. Nah apakah, yang pertanyaannya begini saudara, apakah yang sudah divaksin bisa terpapar COVID-19 lagi? Bisa ya, tapi dampaknya tidak fatal seperti orang yang belum divaksin. Dan apakah orang yang sudah pernah terpapar COVID bisa kena COVID-19 lagi? Apakah bisa terkena COVID lagi? Bisa jawabannya. Kalau variannya lebih atau levelnya lebih tinggi ya saudara. Nah aplikasinya apa saudara? Melalui Yeremia 12 ayat kelima tadi bicara COVID-19 ini adalah bicara tentang masalah, tentang pergumulan, tentang goncangan dalam menghadapi keseharian hidup kita sebagai manusia ya. Pasti ada aja tuh yang namanya masalah, pergumulan, goncangan ya, itu pasti ada aja ya setiap hari kita hadapi. Karena Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 34, kesusahan sehari cukuplah sehari, besok ada kesusahannya sendiri. Jadi setiap hari ada kesusahan-kesusahan yang manusia alami. Itulah kenapa manusia butuh Tuhan, karena supaya dia kuat dan bisa melewati setiap masalahnya dengan kemenangan. Nah saudara, kita pelajari di sini bahwa justru melalui masalah, pergumulan, goncangan ini membuat manusia menjadi tekun, dan ketekunan itu membuat manusia menjadi orang yang tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Itu yang dikatakan Roma 5 ayat 3 sampai 5. Coba kita baca dulu ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Artinya imun rohani manusia itu akan terbentuk melalui masalah, pergumulan, goncangan. Jadi ketika kita menghadapi hal demikian, yaitu masalah, goncangan, pergumulan, maka semakin imun rohani kita akan semakin terbentuk. Artinya saudara akan menjadi tahan uji karena saudara sudah terlatih melalui masalah-masalah. Menghadapi masalah, datang sama Tuhan, Tuhan beri hikmat, kita melangkah dengan kekuatan Roh Kudus, kita lihat kemenangan dan kita melihat di balik kemenangan ada pengenalan Tuhan. Di balik kemenangan ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Jadi kita sudah terlatih, oh begitu gitu ya. Nanti ngadapin masalah lagi, begitu lagi saudara lakukan. Saudara mulai datang sama Tuhan, Tuhan kasih hikmat, Tuhan beri kekuatan, Tuhan sertai kita. Dan kita melihat bagaimana kedahsyatan Tuhan. Sehingga kita makin mengenal Tuhan, wow Tuhan itu dahsyat. Dan begitu lagi nanti kita berjalan lagi, ngadapin lagi masalah. Tapi karena sudah Tuhan tolong 2 kali kemarin, hari ini kita yakin Tuhan pasti tolong juga. Dan kita mulai menaruh pengharapan kepada Tuhan. Nah, lama-lama membentuk imun tubuh, imun rohani saudara makin kuat. Lama-lama saudara punya iman yang penuh dan teguh kepada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti tolong dan pasti beri kemenangan buat kita. Nah, itulah ya saudara, artinya imun rohani manusia akan semakin terbentuk melalui masalah, pergumulan dan goncangan. Semakin besar masalah, pergumulan dan goncangan, semakin imun rohani saudara semakin terbentuk. Lama-lama saudara menjadi orang yang tahan uji. Mau diapain aja tetap puji Tuhan, haleluya. Nah, ini tujuan Tuhan ya. Tujuan Tuhan memanggil kita, memilih, menetapkan kita, memperlengkapi kita. Tujuannya saudara punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Tujuannya saudara bisa menyaksikan kedahsyatan Tuhan di setiap masalah saudara, ketika saudara bisa melewati dengan kemenangan lepas kemenangan. Jadi itu akan membuat kita tahan uji. Nah, yang perlu kita lakukan sampai kita memiliki imun rohani atau memiliki tahan uji dalam menghadapi apapun, dalam menghadapi masalah, pergumulan, goncangan yang ada di depan kita adalah pertama, miliki kekuatan Tuhan. Ini dulu ya saudara ya, miliki kekuatan Tuhan. Seperti contoh kita belajar dari Daniel, punya kekuatan Tuhan. Dia punya roh yang luar biasa. Kenapa dia punya roh yang luar biasa? Karena Daniel berdoa secara rutin sehari 3 kali. Wah, sehari dia berdoa datang kepada Tuhan 3 kali sehari. Sehingga terbentuklah dia memiliki kekuatan Tuhan. Memiliki imun tubuh yang kuat ya saudara. Imun rohani yang kuat. Sehingga menghadapi apapun dia tetap berdoa. Karena dia yakin, karena dia melihat. Waktu dia berdoa selalu ada pertolongan. Waktu dia berdoa dia lihat kedahsyatan Tuhan. Waktu dia berdoa dia melihat keajaiban. Sehingga lama-lama terbentuk imun rohani yang kuat di dalam diri Daniel. Atau disebut Daniel memiliki roh yang luar biasa. Nah, ini ya saudara, memiliki kekuatan Tuhan melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan dalam doa. Yang kedua, saudara, untuk bisa memiliki imun rohani atau tahan uji adalah hadapi setiap masalah, pergumulan dan goncangan yang ada dengan melibatkan Tuhan. Ingat saudara ya, libatkan Tuhan. Tidak ada kekuatan yang bisa menolong dan memberi kemenangan selain Tuhan Yesus ya. Dan Tuhan memberikan pertolongan ini, Tuhan gak hitung-hitungan saudara. Artinya Tuhan gak akan ungkit-ungkit bahwa dia pernah tolong kita gitu di satu hari. Enggak, Tuhan melakukannya dan memberikan secara cuma-cuma kepada kita. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan, dia pasti beri kekuatan. Karena Tuhan berjanji kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Orang yang diurapi Tuhan, dikatakan dalam kitab Mazmur 20 ayat ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Iya, Tuhan memberi kemenangan kepada siapa? Orang yang diurapinya ya saudara. Dan kemenangannya adalah kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan Tuhan ya. Nah, jadi kita lihat di sini, saudara nggak perlu takut untuk menghadapi setiap masalah di depan saudara. Ya saudara perlu libatkan Tuhan. Pertolongan Tuhan adalah pasti. Kalau saudara mau datang kepada Tuhan, Tuhan mau dengar seruan kita. Masalahnya nggak banyak orang mau datang sama Tuhan. Tuhan bilang dan janji buat kita, kalau saja kamu mau dilekatkan kepadaku dalam Yeremia 13 ya, maka engkau akan menjadi orang yang ternama, terpuji, terhormat. Wow, keren banget ya. Itu janji Tuhan. Tapi masalahnya kamu enggan, dikatakan begitu. Ada banyak orang sulit sekali disuruh datang sama Tuhan. Kenapa? Masih menikmati, memilih kenikmatan daging lebih daripada
datang kepada Tuhan. Kenapa bangun pagi nggak mau? Waduh, masih ngantuk, tidur baru berapa jam, nggak bisa bangun pagi. Padahal kalau kita mau bangun pagi, Tuhan urapi, Tuhan perlengkapi, Tuhan sertai, Tuhan beri kemenangan, Tuhan sediakan berkat. Banyak banget seperti yang Tuhan katakan, engkau akan menjadi ternama, terpuji, terhormat. Tapi kamu nggak mau. Nah, itulah akhirnya hidup manusia nggak pernah mengalami perubahan. Sama terus dari dulu sampai sekarang. Yang susah tetap susah, makin susah. Yang punya masalah nggak pernah punya solusi. Akhirnya stres. Kenapa? Ya itu karena keputusannya sendiri tidak mau datang kepada Tuhan ya saudara. Maka di sini yang harus kita lakukan untuk memiliki imun rohani atau tahan uji. Saudara tadi memiliki kekuatan Tuhan. Seperti contohnya Daniel punya roh yang luar biasa. Dan yang kedua, hadapi setiap masalah dengan libatkan Tuhan. Percayalah kalau kita libatkan Tuhan, pastilah Tuhan memberi kemenangan buat kita. Bahkan kemenangan yang gilang gemilang. Dan mari saudara belajar praktekkan firman Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Jangan pakai kekuatan sendiri. Makanya ada banyak orang bilang gini ketika diminta untuk melakukan firman, aduh gak bisa, gak bisa. Nah, orang yang berkata gak bisa itu adalah orang yang pakai kekuatannya sendiri. Jadi yang diperlukan datang kepada Tuhan, minta Roh Kudus. Roh Kudus diberikan sebagai penolong buat kita ya saudara. Nah, minta kekuatan Roh Kudus. Dia akan menolong kita. Dia akan memampukan kita untuk mempraktekkan setiap firman yang sudah kita baca dan sudah kita dengar. Dan yang keempat saudara perlu lihat, saudara akan melihat kedahsyatan Tuhan yang memberi kemenangan di setiap masalah, membuat kita semakin berakar, bertumbuh dan berbuah ya. Kalau saudara melakukan hal demikian. Jadi hadapi setiap masalah yang ada di depan saudara, pergumulan goncangan itu akan membentuk iman rohani saudara yang semakin kuat. Kalau iman rohaninya kuat, saudara ngadepin apapun, saudara akan tetap berdiri teguh, tidak akan goyah. Saudara akan tetap bertahan di tengah badai ya. Kalau kita mau libatkan Tuhan. Jadi percayalah di setiap masalah pergumulan goncangan saudara akan lihat kedahsyatan Tuhan yang memberi kemenangan di setiap masalah. Sehingga membuat kita makin berakar, makin bertumbuh dan berbuah melihat pertolongan Tuhan. Nah saudara, kita perlu perhatikan hal demikian, beberapa hal ini. Yaitu pertama, kita tidak sendiri. Itu saudara harus tanamkan tuh ya di dalam pikiran, dalam hati saudara. Saudara tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Seperti dijanjikan Tuhan Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi Tuhan janji penyertaannya sama kita nggak cuma sekarang, tapi sampai akhir zaman, sampai kesudahannya. Tuhan mau sertai kita. Siapa yang mau disertai Tuhan? Tentunya orang yang mau datang sama Tuhan, dia akan disertai, dia akan dipimpin, dia akan dituntun. Belajar seperti Musa yang berkata, kalau Tuhan gak pimpin aku gak mau berjalan. Harus begitu saudara, minta pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan pimpin kita, jangan takut ngadepin apapun, masalah goncangan besar seperti apapun. Jangan takut. Tetap maju bersama Yesus, kita pasti menang, dijanjikan Tuhan. Nah itu yang perlu perhatikan. Yang kedua, jangan salah fokus ya saudara. Seringkali saya katakan jangan fokus sama masalahnya, jangan fokus sama orangnya, tapi fokusnya kepada respon. Tuhan bisa pakai masalah, goncangan, pergumulan itu semua dengan tujuan saudara praktek firman agar iman saudara bertumbuh. Karena iman bertumbuh cuma satu disebut dalam Alkitab, dalam 2 Timotius 3 ayat 10. Kalau saudara baca perikopnya dikatakan begini, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Jadi waktu ngalami aniaya, ingat apa kata kitab suci yang saudara sudah baca dan saudara dengar. Praktekkan dengan kekuatan pertolongan Roh Kudus. Nah ini yang buat iman saudara bertumbuh, ini yang buat saudara berakar, makin bertumbuh dan makin berbuah. Dan saudara akan menjadi orang yang tahan uji. Tidak takut menghadapi apapun karena kita tahu Tuhan pasti tolong kita ya. Jadi jangan salah fokus. Tuhan izinkan setiap kejadian hidup saudara yang ada di dalam rencana Tuhan. Jadi pertama yang saudara harus taruhkan dalam hati pikiran saudara, saudara saya ada di dalam rencana Tuhan karena saya sudah berdoa. Jadi waktu pagi hari saya berdoa, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Maka apapun yang terjadi sepanjang hari ada tujuan baik Tuhan di dalamnya. Walaupun dalam tanda petik sepertinya celaka, dalam tanda petik sepertinya aduh masalah besar.
besar buat kita ya. Tapi ingat, itu ada tujuannya. Karena kita ada dalam rencana Tuhan. Setiap kejadian kita alami ada tujuannya. Tuhan gak iseng saudara. Yang perlu saudara datang sama Tuhan adalah minta pengertian, minta pengajaran. Tuhan akan ngajar kita, Tuhan akan buat kita ngerti. Saudara ingat apa yang dikatakan dalam Mazmur 73? Daud dikatakan hampir-hampir aku tergelincir karena aku lihat orang fasik diberkati, tumbuh sehat dan mengalami hal yang baik, tubuhnya makin sehat, gemuk dan dalam keadaan baik. Tapi aku, kata Daud, mengalami tekanan hampir setiap hari seperti orang hukuman. Waktu aku coba ngerti, aku gak bisa ngerti. Kok bisa sih? Ya ibaratnya saudara udah doa, melayani, rajin ibadah, tapi ngadepin masalah gak beres-beres, ngadepin keuangan yang makin merosot begitu. Sedang saudara lihat orang yang gak doa, gak melayani, hidupnya makmur, hidupnya enak. Saudara, hampir-hampir kata Daud aku tergelincir karena itu. Dan waktu aku ngerti, aku berusaha ngerti, aku gak ngerti. Tapi ketika aku masuk ke bait Allah, di situ baru aku ngerti. Nah ya, saudara, kuncinya datang sama Tuhan, masuk dalam hadiratnya. Tuhan akan buat kita ngerti. Kata Daud, ternyata mereka orang fasik ditaruh di tempat yang licin. Sebentar mereka jatuh dan mereka hilang dan lenyap. Tapi saudara dan saya, waktu kita jatuh, Tuhan bangunkan kita kembali. Tidak sampai tergeletak, janji Tuhan ya. Nah, jadi saudara perhatikan bahwa setiap masalah, goncangan, pergumulan di depan saudara itu Tuhan izinkan karena kita sudah berdoa, karena kita ada dalam rencana Tuhan. Ada pembelajaran di balik setiap kejadian, ada kesempatan praktekkan firman agar iman kita bertumbuh semakin disempurnakan. Nah, paradigma kita harus berubah. Ini tahun new paradigma yang diubah Tuhan, memiliki paradigmanya Kristus. Saudara akan hidup berbahagia, gak bakal stres saudara kalau kita mempunyai pola pikir kerajaan surga. Nah, saudara, yang perlu diperhatikan adalah yaitu saudara yakinlah seperti Ayub 7 ayat 17 dan 18 katakan demikian. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Ya. Dikatakan bahwa apakah gerangan manusia yang dianggap agung dan mulia oleh Tuhan, yang didatangi setiap pagi, diuji setiap saat. Saudara, yang datang pagi hari bukan berarti saudara jalannya mulus, aman, gak ngadapin masalah. Oh tidak, justru saudara akan menghadapi ujian. Saudara diuji setiap saat. Tapi kita bersyukur kalau saudara punya paradigma yang baru, saudara akan berpikir justru ujian adalah kesempatan naik level. Ya saudara, kalau kita diuji berarti diberi kesempatan untuk naik ke level lebih tinggi lagi. Setiap ujian diberi kesempatan kepada anak-anak murid di sekolah, tujuannya adalah pertama melihat seberapa kepintaran atau daya tangkap murid atau siswa. Kedua, ujian diberikan untuk melatih kita untuk jadi pintar ya. Yang ketiga, tujuan ujian adalah untuk naik kelas yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi saudara harus berpikir demikian ya. Justru ketika kita datang di pagi hari, Tuhan datang urapi kita, Tuhan perlengkapi kita dengan kuasa, dan Tuhan beri kemenangan, Tuhan sediakan berkat-berkat. Itulah bagi orang yang mau datang pagi hari. Amin, sahabat Perobos. Ya, yang saudara hari ini bangunnya siang-siang. Ayo 2022 ambil kesempatan bangun pagi hari. Datang kepada Tuhan dan serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Maka percayalah sepanjang hari hidup saudara berencana Tuhan. Ya, jadi saudara, Tuhan mau beri kesempatan kita naik level iman kita lebih tinggi. Tapi ingat, ada iblis yang berusaha menarik kita mundur. Memakai kesempatan itu untuk menarik kita mundur. Maka yang diperlukan adalah jangan salah bertindak dan ambil keputusan di setiap masalah goncangan yang saudara hadapi. Jangan salah respon ya saudara ya. Kalau saudara salah respon, ujungnya saudara sedang memberi kesempatan iblis. Ujungnya pasti bilang begini, udah gua berhenti pelayanan aja, udah nggak pakai doa-doa lagi. Begitu saudara, artinya saudara sedang membuat iblis bersuka cita. Hore, gua berhasil, kata iblis begitu ya. Kenapa? Karena tujuan iblis menggoda manusia cuma satu, menarik kita mundur menjauh daripada Tuhan. Jadi oleh karena itu jangan beri kesempatan kepada iblis, tapi biarlah Tuhan bersuka cita dengan respon saudara, di mana apa yang dilakukan Daud itu menjadi rema buat saya. Ketika Daud pulang dari berperang bersama pasukannya, didapati rumahnya di Siklag terbakar,
harta kekayaannya dirampas, istri anaknya dibawa ya saudara. Terus apa yang terjadi? Bukan hanya mereka menangis kuat, tapi saudara dialami Daud. Semua pasukan yang bersama dengan dia mau lemparin Daud dengan batu. Wow, Daud sangat terhimpit. Apa yang dilakukan oleh Daud? Ini menjadi rema buat saya, biarlah menjadi berkat buat sahabat penerobos. Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Nah itu saudara, justru makin datang sama Tuhan. Kalau saya taruhkan dalam pikiran hati saya, kalau saya punya masalah, saya tersungkur sama Tuhan. Kalau masalah saya sangat berat, saya tiarap sama Tuhan. Setelah itu saya percaya semuanya pasti beres. Tuhan pasti punya solusi. Caranya saya nggak perlu pusing. Saya hanya perlu percaya, saya maju lagi ya saudara. Demikian juga saudara dan saya harus lakukan ya. Perkuat kepercayaan sama Tuhan, bukannya malah mundur, bukan malah menjauh, bukan malah menghilang. Itu salah besar ya. Kalau sahabat penerobos ada di posisi ini, ayo tobat ya. Kita berbalik, bukan itu salah rumus. Yang harus saudara lakukan justru perkuat kepercayaanmu kepada Tuhan. Nah saudara, yang harus diperhatikan adalah belajar taat, tekun dan setia ya. Kalau kita taat artinya seperti dikatakan 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Iya, taat itu bukan hanya kepada pemimpin yang baik, pemimpin yang ramah, ya kita perlu taat. Tapi kalau pada pemimpin yang bengis, tidak bisa, saya akan berontak. Salah ya saudara. Firman Tuhan jelas katakan, nggak pakai peribahasa, ini bahasa sangat jelas. Dikatakan tunduklah kepada Tuhanmu, bukan hanya yang ramah, tapi juga kepada yang bengis sekalipun. Tunduk taat. Percayalah Tuhan yang bela kita ya saudara ya. Jadi diperlukan udah taat. Waktu saudara taat, saudara pasti bisa tekun. Ya, kalau saudara taat, saudara pasti bisa terus tekun. Tapi kalau tidak taat, saudara akan masuk pada masa kebodohan. Ya, seperti dikatakan 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hiduplah sebagai anak-anak taat. Jangan sampai ada hawa nafsu. Kalau orang nggak taat, akan ada hawa nafsu yang menguasai dirinya, yang membuat ia masuk pada masa kebodohan. Masa kebodohan manusia adalah menjauh dari kasih karunia ya. Saudara hari ini bisa bangun pagi datang sama Tuhan, itu karena Tuhan. Saudara bisa ikut dalam pemuritan, itu karena kemurahan Tuhan. Bukan karena saudara mau atau tidak mau. Ingat ya saudara ya, kita bisa mendekat kepada Tuhan. Kalau Bapa tidak menarik kita, kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Jelas dikatakan kita bisa mendekat kepada Yesus karena Bapa menarik kita. Kalau saudara hari ini bisa tetap melayani Tuhan, saudara hendaklah berdoa, Tuhan biarlah kiranya saya boleh tetap melayani Tuhan. Begitu saudara ya. Saudara bisa datang lebih banyak ibadah bukan karena saudara memilih demikian. Karena Tuhan memberi kesempatan kita lebih dekat sama Tuhan. Agar kita kenali Tuhan, agar kita lihat kedahsyatan Tuhan. Nah tujuannya begitu. Jadi saudara perlu berdoa minta kemurahan Tuhan agar kita tetap dalam kasih karunia Tuhan, bisa semakin mendekat. Maka dikatakan Mazmur 65 ayat 5 katakan demikian. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, baitmu yang kudus. Iya, berbahagialah siapa orang yang dipilih dan disuruh mendekat untuk diam di pelataran Tuhan. Kiranya kita menerima segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Percayalah saudara, kalau saudara dipilih mendekat, disuruh mendekat kepada Tuhan, berarti saudara dipilih Tuhan untuk apa? Menerima segala yang baik. Ada amin? Kembali dikatakan banyak orang gak mau saudara, masih menikmati kenikmatan dunia sehingga gak mau lebih memilih dekat sama Tuhan. Padahal kalau dekat sama Tuhan, Tuhan janji segala yang baik yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Oke, ini awal tahun yang baru, kesempatan saudara mengambil keputusan untuk mendekat kepada Tuhan, ikut Yesus ya. Nah, dikatakan saudara kalau saudara taat, saudara pasti bisa tekun dan saudara akan terus dilatih setia. Karena ketika tekun, saudara akan selalu melihat pertolongannya, melihat kedahsyatannya, melihat kuasanya, melihat berkat-berkatnya, makin kagum sama Tuhan. Saudara makin terharu sama Tuhan dan itulah yang membuat manusia semakin berakar dan pengenakan Tuhan, sehingga mau ada
kesesakan, penindasan, bahaya, maut, kelaparan, ketelanjangan, bahkan pedang sekalipun, kita akan berkata imanku tetap kepada Yesus ya saudara ya. Seperti saya pernah membaca sebuah buku tentang martir ya, seorang martir umur 80 tahun lebih saudara. Dia diikat tangannya, di bawahnya api, tungku api, dia diikat di atas tungku api dan akan dibakar hidup-hidup, dan dikatakan kalau kamu mau meninggalkan imanmu kepada Yesus maka aku akan dilepaskan dari perapian ini. Tapi dia bilang tidak, 80 tahun aku ikut Yesus, aku tidak pernah kecewa. Dan dia tetap bertahan dengan imannya. Api membakar tubuhnya, tapi yang terdengar adalah puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan, ucapan syukur dan sorak-sorai saudara. Saya percaya baptisan api yang dari Tuhan sudah turun atasnya, sehingga tidak lagi ada kesakitan yang dirasakannya. Ya saudara, bertahan sampai garis finish ya. Jadi orang itu memiliki roh martir. Saudara juga tahu cerita Stefanus, bagaimana Stefanus dilempar batu ketika ia memberitakan Injil, dan apa yang dilakukan oleh Stefanus ketika dilempar batu. Enggak ada teriakan kesakitan, enggak ada jeritan ketakutan, tapi yang ada dikatakan Stefanus tetap beritakan Injil, sehingga dikatakan Tuhan malaikatnya berdiri memberi hormat. Wah, para martir mendapatkan kehormatan dari Tuhan, bukan dia, tapi saya percaya baptisan api sudah turun atasnya ya. Jadi nggak perlu takut ya sudah ngadapin apapun. Nah, oleh karena itu yang diperlukan adalah saudara ya udah taat aja, nurut aja. Saudara akan terus bertekun dan Tuhan mampukan saudara setia. Kalau tidak taat, saudara ingat dampaknya. Tadi ada hawa nafsu yang akan bawa saudara masa kebodohan. Waktu saudara mulai menjauh dari kasih karunia, saudara akan jadi orang yang cepat kepahitan. Timbul akar pahit. Dan orang yang punya akar pahit itu kembali saya katakan dalam Ibrani 12 ayat ke-15. Orang yang punya akar pahit dikatakan ia akan mencemarkan orang banyak. Dia akan selalu menimbulkan kerusuhan ya. Jadi oleh karena itu tetaplah dalam kasih karunia Tuhan. Ya saudara, anggaplah masalah itu seperti vaksin yang dimasukkan virus yang sudah dilemahkan ya. Jadi vaksin itu adalah virus yang sudah dilemahkan, dimasukkan dalam tubuh seseorang agar mempunyai imun yang semakin baik. Demikian juga masalah pergumulan goncangan saudara, anggap aja itu vaksin yang harus saudara hadapi agar imun rohani saudara semakin kuat ya. Jadi dan tahan uji supaya kita tetap dapat berdiri dengan iman kita kepada Yesus sampai garis finish, sampai Tuhan panggil kita atau Tuhan ubah kita dalam tubuh kemuliaan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati sahabat Penrobos, biarlah ini menjadi berkat buat kita, yaitu miliki imun rohani yang semakin kuat melalui masalah, melalui goncangan, melalui ujian di depan saudara. Itu kesempatan saudara akan mempunyai imun tubuh, imun rohani yang baik, dan saudara akan menjadi orang yang tahan uji menghadapi apapun. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa buat sahabat Penrobos yang hari ini mungkin hampir saudara mengundurkan diri karena masalah pergumulan goncangan di depan saudara. Tapi hari ini biarlah saudara mengerti, melalui masalah goncangan imun rohani saudara akan semakin kuat. Mari saudara angkat tanganmu, saya akan berdoa. Bapak, saat ini hamba berdoa bagi sahabat Penrobos yang hari ini mungkin hampir mengambil keputusan untuk mundur, mulai mengurangi, mulai menjauh daripada Tuhan, menjauh daripada pelayanan. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jamah. Biarlah firman yang kami dengar membuat kami mengerti, mengubah paradigma kami agar kami tahu bahwa masalah goncangan itu Tuhan izinkan untuk memberi imun rohani kami semakin kuat agar kami menjadi orang yang tahan uji dan kami boleh melihat kedahsyatan Tuhan. Terima kasih untuk hikmat pengertian Tuhan berikan. Kami kembalikan hormat kemuliaan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Penrobos, saya tetap mengundang sahabat Penrobos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB agar kita terus dilatih menjadi penrobos-penrobos yang tetap bertahan sampai garis finish. Ya, silakan saudara catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu bergabung dalam komunitas pemuritan GOB. Saya akan kasih linknya buat sahabat Penrobos. Dan bukan hanya itu saja, kalau sahabat Penrobos mungkin ada tertinggal banyak pelajaran-pelajaran yang sudah saudara lewati, silakan saudara juga boleh melihat dalam channel kami di YouTube, yaitu ketik sahabat Penrobos. Ya, silakan saudara mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.